Kapan pembangunan alun-alun Limpung dilaksanakan? Kira-kira bulan April sampai Mei tahun 2019 dan baru selesai pada tahun 2021 di bulan Januari, kira-kira tanggal 14. Perubahan apa yang terjadi setelah adanya pembangunan alun-alun Limpung? Yang pertama lebih rapi, yang kedua lebih banyak ditanami pohon-pohon, yang ketiga difasilitasi tempat sampah yang lebih banyak, terus lebih banyak tempat duduk yang tersedia. Apakah setelah adanya pembangunan alun-alun, pedagang diperbolehkan untuk berjualan? Diperbolehkan atau menempati tata tertib yang telah disediakan, misal seperti tidak boleh meninggalkan lapak setelah berjualan dan harus membersihkan alun-alun setelah selesai berjualan. Tidak boleh meninggalkan apapun setelah berjualan. Intinya itu. Apakah ada pembatasan jumlah pedagang yang berjualan di alun-alun Limpung? Tidak ada batasan. Semua orang boleh berjualan, maupun orang asli Limpung atau tidak, asalkan sebelum berjualan mematuhi tata tertib yang ada. Membersihkan semua barang dagangannya dia membawa pulang. Berapa jumlah pedagang yang ada di alun-alun Limpung? Sekitar 60 atau lebih, karena setiap orang yang berjualan itu ada shift pagi, siang, dan malam, dan itu selalu berganti-ganti orang. Siapa saja yang dapat berjualan di alun-alun Limpung? Siapapun boleh berjualan, maupun pendatang atau orang asli Limpung, semua boleh berjualan dengan catatan tertentu. Catatan yang bagaimana? Catatan yang harus lapor dengan petugas alun-alun, harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disediakan oleh panitia alun-alun. Sudah gitu aja. Apakah ada batasan jam operasional pedagang kaki lima untuk berjualan di alun-alun? Tidak ada batasan jam operasional, jam berapapun boleh jualan asalkan tidak merusak keasalan alun-alun yang ada dan membersihkan kembali tempat berdagangnya seperti semula. Bagaimana dampak setelah adanya pembangunan alun-alun Limpung bagi para pedagang kaki lima? Dampaknya lebih ramai dan pengunjung lebih bisa berlama-lama di alun-alun, dan pastinya lebih bisa digunakan sebagai olahraga ketika pagi hari karena tempatnya memadai untuk lari-lari atau bersepeda. Bagaimana kebijakan setelah adanya pembangunan alun-alun Limpung bagi para pedagang kaki lima? Bagi pedagang kaki lima yang baru, tidak boleh memakai listrik tanpa sepengetahuan panitia dan harus mendapatkan izin dari panitia. Setelah itu bisa digunakan oleh pengguna alun-alun yang baru. Apakah semua para pedagang kaki lima menaati kebijakan yang telah diterapkan? Terkadang ada yang menaati dan terkadang satu atau dua orang melanggar, dan peringatan pertama ditegur, peringatan kedua ditegur, dan peringatan ketiga lapaknya tidak boleh berjalan lagi di alun-alun karena dianggap tidak mematuhi dan tidak bisa mematuhi peraturan yang ada. Kaum marginal adalah masyarakat ekonomi lemah yang mengandalkan sambungan hidup dari penghasilan per hari-harinya. Jumlah pendapatan mereka tidak dapat diukur dengan nominal tertentu atau tidak menentu. Salah satu kelompok marginal adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan akibat belum adanya kebijakan tata ruang pertahanan yang mampu mengangkat mereka dari jurang keterpinggiran secara ekonomis. Kegiatan pedagang kaki lima adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang sifatnya pinggiran, karena kegiatan di sektor ini biasanya didukung oleh individu-individu yang tidak memiliki persyaratan pendidikan, keterampilan, dan modal tertentu. Prinsip yang dimiliki oleh PKL dalam strategi berjualan adalah tempat yang ramai dan banyak ditemui orang, maka penempatannya agak jauh dari keramaian dianggap mematikan usaha mereka.
Langkah yang nampaknya paling tepat dilakukan adalah penataan, pengaturan, dan pembinaan yang melibatkan berbagai pihak dalam penanganan pedagang kaki lima. Sebaliknya, pedagang kaki lima itu sendiri harus sadar dan tidak melakukan hal yang merugikan kepentingan umum. Pembangunan yang ditujukan kepada kaum marginal, salah satunya pedagang kaki lima ini nampak pada kawasan sekitar alun-alun Limpung. Pembangunan alun-alun Limpung yang telah dilakukan ternyata disertai dengan kebijakan pihak berwajib yang memperbolehkan pedagang kaki lima untuk membuka lapak untuk berjualan di kawasan alun-alun Limpung. Dengan berjualan di kawasan sekitar alun-alun ini, maka pedagang kaki lima juga harus menaati peraturan seperti tidak diperbolehkan merusak fasilitas alun-alun, membuang sampah sembarangan, dan dilarang memindahkan lapak atau memindah tangankan lapak. Dengan diperbolehkannya berjualan di kawasan ramai seperti di kawasan sekitar alun-alun, maka pedagang kaki lima dapat memperoleh pendapatan dan meningkatnya pendapatan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.